got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to the block. A few moments later. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nuni Nuriswatun Hasanah 2521022. Di sini saya bertujuan untuk menuntaskan ujian akhir semester administrasi server saya, yang mana di sini saya akan menginstal Windows Server 11 dengan versi 2012. Lalu di sini saya akan mengkonfigurasikan IP static pada Windows Server 11-nya, kemudian DHCP, FTP, dan DNS. Baiklah, langsung saja. Di sini yang pertama kali saya akan menginstal Windows Server-nya terlebih dahulu. Di sini kita masuk saja ke Oracle VM VirtualBox-nya. Kemudian di sini kita dapat mengambil menu New untuk membuat Windows Server 11-nya. Kemudian pada bagian nama ini, di sini kita dapat memberi nama dengan sesuai ya. Tadi kan saya ingin menginstal Windows Server 11. Jadi di sini saya akan memberi nama Windows Server saja. Nah, pada bagian versinya ini kita ubah. Di sini versinya itu masih Windows 10 dengan 64 bit. Dan di sini saya akan mengubahnya menjadi Windows 2012 dengan 64 bit. Lalu kita klik saja yang ini ya. Kemudian kita akan dibawa ke bagian ini. Di sini kita cukup mengklik next saja, karena di sini tidak ada yang perlu diatur. Next. Kemudian bagian ini kita klik next lagi, karena di sini sudah otomatis. Dan di sini besar filenya itu 5 GB. Next. Kemudian ini kita finishkan. Lalu di sini sudah muncul Windows Server-nya. Di sini masih off ya, karena di sini belum kita jalankan. Selanjutnya kita coba menjalankan Windows Server-nya. Maaf sebelumnya, di sini terlebih dahulu kita lari ke setting, kita atur terlebih dahulu ke setting. Kemudian pada bagian network ini, pada bagian network, di sini dia enable network adapternya, attack to-nya masih NAT. Kemudian kita ubah menjadi host only adapter. Setelah itu kita okekan saja ya. Kemudian kita lari ke storage. Pada bagian storage ini empty. Di sini pada set port satunya, di sini kan ada tuh gambar seperti kaset. Di situ kita klik. Kemudian karena di sini saya sudah menginstal Windows Server-nya, sudah ada, kita lari ke choose a disk file. Nah, di sini sudah muncul kan Windows Server 2012-nya. Di sini saya klik saja karena saya sudah mempunyai filenya. Kalau teman-teman yang belum ada, silakan unduh terlebih dahulu. Kemudian di sini kita dapat menjalankan Windows Server-nya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini kita dapat memilih bahasa Inggris.
lalu kita next. Kemudian di sini kita next kan saja karena di sini sudah ya bahasa Inggrisnya itu Amerika. Kemudian next, lalu kita klik install now. Kita klik saja install now ini, kemudian dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nanti setelah selesai dia akan tampil seperti ini. Nah, pada bagian ini itu kita next kan saja. Lalu setelah itu di sini kita centang yang capture the can stream. Setelah kita centang, kita next kan. Kemudian di sini ada pilihan upgrade dan custom. Di sini kita dapat memilih custom. Kita klik custom, lalu kita next. Nah, di sini kita tunggu prosesnya sampai selesai, sampai 100% proses instalasinya. Setelah itu, di sini kita dapat memilih apa nih ya, kapasitas filenya yang lebih besar, yaitu di sini 127 GB. Kemudian kita next kan saja. Lalu di sini kita tunggu lagi proses install copy Windows-nya itu sampai selesai. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah seperti ini, tunggu sampai kebuka, lalu akan muncul seperti ini. Nah, di bagian ini kita klik skip saja karena kita tidak punya key-nya. Kita klik skip. Kemudian pada bagian ini kita masukkan password untuk login. Bikin password yang mudah diingat saja. Seperti misalnya kayak 123456 atau yang bagi teman-teman mudah diingat saja. Kemudian klik finish. Ya, tunggu proses selesai. Penginstalannya berhasil. Kemudian penginstalan telah berhasil dilakukan. Untuk masuk ke akun, di sini kita perlu menekankan tombol Ctrl Alt Delete atau Ctrl Alt tapi pada bagian kanan saja. Karena jika bagian kiri kita masukkan juga, itu tidak akan berfungsi. Jadi kita mengklik tombol Ctrl Delete itu pada bagian keyboard sebelah kanan. Setelah itu dia akan tampil seperti ini. Lalu masukkan password yang tadi kita buat. Nah, kemudian selesai ya. Nah, sekarang ini kita masuk ke bagian setting IP statiknya. Di sini kita akan mengkonfigurasikan IP statiknya, yang mana di sini karena di sini kita tidak perlu lagi mengatur atau menginstal pada server manager karena sudah diatur otomatis dari sistemnya, maka langkah utama yang harus dilakukan adalah kita pilih ke sudut kanan bawah ini, lalu kita klik kanan pada icon network ini ya. Ini icon network, kemudian pilih open network and sharing center seperti ini. Kita klik, kemudian kita pilih open network and sharing center,
lalu akan muncul tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan men-setting IP address server dengan mengklik Ethernet seperti ikut ya. Ini di sini kita klik Ethernet, di sini Ethernet. Nah, akan muncul tampilannya seperti ini. Di sini lalu kita pilih properties. Pilih properties saja. Kemudian pilih yang internet protokol versi 4-nya. Nih, kita pilih ini. Lalu kita klik properties-nya lagi. Kemudian kita mengisikan IP address-nya dengan mengklik use the following IP address. Di sini kan posisinya masih obtain an IP. Nah, kita klik yang use yang berada di bawahnya. Untuk mengisi secara otomatisnya. Lalu kita isikan. Di sini saya mengisi IP address dengan alamat 172.168.10.1. Dengan subnet max-nya itu dia langsung otomatis terisi di sini 255.255.00. Lalu di sini kita klik OK saja. Setelah diisi, lalu kita close, kita OK, kita close. Nah, IP address server telah diatur. Selanjutnya kita akan mengatur IP address milik klien, yang mana seperti langkah sebelumnya. Di sini kita dapat mengklikkan Ethernet-nya. Network-nya kita klik saja. Pada bagian ini kita pilih lagi Open Network and Sharing Center. Kemudian kita pilih Change Adapter Setting. Maaf ya sebelumnya ada sedikit ribut karena di depan ada yang sedang jualan. Nah, setelah kita klik Change Adapter Setting, selanjutnya kita klik Ethernet. Jika sudah kebuka, lalu kita di sini pilih Properties. Kita klik Properties. Seperti sebelumnya, di sini kita pilih versi yang 4. Lalu kita klik Properties-nya lagi. Sama seperti sebelumnya, di sini kita klik Use the following untuk bisa memasukkan IP address-nya. Nah, setelah ini masukkan IP address yang teman-teman mau ya. Di sini saya misalnya itu menggunakan IP address 172.168.10.2. Maaf sebelumnya, di sini terjadi kesalahan. Di sini saya sebenarnya itu memasukkan IP 192.168.1.2. Lalu kita klik OK, close. Kemudian kita di sini mengetes apakah IP yang kita hubungkan tadi, yang kita masukkan tadi sudah terhubung atau belum dengan cara membuka command prompt. Di sini kita klik ini. Kemudian di sini pada everywhere pada pojok atas kanan kita klikkan CMD atau command prompt. Kemudian kita buka saja. Di sini kita pingkan dengan mengisi IP yang sudah kita setting tadi. Kita klik ping, kemudian kita enter. Nah, di sini saya memasukkan IP yang sudah saya masukkan tadi, yaitu dengan ping 192.168.1.2. Kemudian kita enterkan. Di sini
kita muncul ya kata reply from. Nah, di sini ini tandanya IP yang kita masukkan tadi sudah terhubung. Selanjutnya kita cek IP milik klien. Kita dapat membuka sama ya, kita cari saja command prompt, lalu kita buka. Kemudian di sini kita pingkan dengan IP-nya klien yang kita masukkan tadi, yaitu 192.168.1.1. Kemudian kita enter saja. Nah, sudah terhubung. Tanda sudah terhubungnya ini akan keluar reply form dengan IP yang kita masukkan tadi. Jika IP-nya belum terhubung, maka di sini tandanya itu timeout. Itu tandanya belum terhubung. Nah, ini sekarang sudah terhubung IP yang kita masukkan tadi. Silakan teman-teman mencobanya. One, two, three. Baik, sebelumnya saya telah berhasil menginstal dan mengkonfigurasikan IP statik pada Windows Server. Dan selanjutnya di sini saya akan mengkonfigurasikan DHCP pada Windows Server 11. Yang mana sebelum sampai ke tahap ini, kita masuk ke VirtualBox terlebih dahulu. Teman-teman dapat masuk ke VirtualBox. Lalu setelah itu kita runningkan Windows Server yang sudah kita install sebelumnya. Setelah running, di situ nanti teman-teman akan diminta memasukkan password. Silakan teman-teman masukkan password yang telah dibikin sebelumnya. Nah, setelah itu pada bagian kanan atas itu terdapat server manager. Nah, kita buka server manager. Setelah itu pilih add roles and feature. Di sini itu yang fungsinya untuk menginstal dan menambah fitur-fitur yang ada. Kita klik saja. Kemudian pilih role based on feature. Kita klik next untuk melanjutkan. Setelah itu kita pilih select a server pool. Di sini kita klik ini. Dikarenakan saya cuma ada satu, jadi kita bisa langsung klik next tanpa harus memilih nama server yang ingin dikonfigurasinya. Di sini sudah ada. Kita next. Sekarang kita checklist feature DHCP server. Kita klik DHCP server. Kemudian klik kita next kan. Pada opsi ini kita dapat langsung melanjutkan. Kenapa kita dapat langsung melanjutkan di sini? Karena fitur yang kita butuhkan sudah kita dapat. Jadi di sini kita dapat melanjutkannya dengan pilih next. Kita klik next. Nah, di sini DHCP server. Deskripsi dari fitur DHCP yang ingin kita install. Ini ya. Di sini kita klik next untuk melanjutkan. Kemudian pada tahap ini nanti di sini akan muncul sebuah konfigurasi penginstalan beberapa fitur dan service yang kita pilih sebelumnya. Di sini kita dapat melakukan pengecekan sebelum penginstalan dimulai supaya nantinya tidak ada service dan fitur yang tertinggal pada saat penginstalan nanti. Di sini kita klik install kita klik install untuk menginstal fitur dan service yang kita pilih sebelumnya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Proses penginstalan ini
itu sedang dilakukan. Di sini itu perkiraan waktu penginstalannya ini memakan waktu 10 detik. Jika memakai storage bertipe HDD, dan dia akan lebih cepat bila memakai storage itu bertipe SSD. Nah, bila nanti sudah selesai proses penginstalannya ini, notif instalasi start akan berubah menjadi instalasi sukses. Nah, setelah kita install DHCP server, nantinya akan muncul sebuah notif pada notification centernya. Lalu di sini kita dapat mengklik complete DHCP configuration. Kita klik. Kemudian pada bagian deskripsi tentang DHCP, di sini kita klik next saja. Dikarenakan sudah ada menginstal ADDS, maka di sini nantinya akan ada menu authorization. Di sini kita dapat memilih user following, user credential. Nih. Kemudian kita klik commit. Kita klik commit. Akan muncul tampilan seperti ini setelah prosesnya selesai. Di sini kita dapat mengklik close, kita tutup saja. Kemudian dia akan tampil ke tampilan sebelumnya, yaitu tampilan yang kita pilih sebelumnya. Terdapat manager, kan di sebelah manager ada tool. Kita pilih bagian tool, lalu kita pilih DHCP. Dikarenakan kita di sini akan mengkonfigurasikan DHCP, kita pilih DHCP, kita klik saja, klik kanan Win34 ini yang ada di pojok kiri atas. Biasanya ini tuh beda-beda ya pada tiap laptop atau PC yang teman-teman gunakan, tergantung PC diberi nama apa gitu. Setelah itu kita klik add atau remove binding, kita klik saja. Di sini kita dapat mengklikkan checklist IP server yang kita gunakan saat ini. Contohnya saya menggunakan IP 192.168.9 kita oke kan. Lalu klik kanan IP versi 4 nya, pilih new scope. Proses ini itu akan menentukan berapa IP yang akan diberikan kepada klien nantinya. Nah, di sini kita klik saja, langsung kita next. Di sini kita next kan saja. Di sini kita isi nama dan deskripsi sesuai dengan keinginan. Jadi bebas ya. Di sini saya beri nama sahabat blogger dengan deskripsi sahabat blogger 11 TKJA-B. Kemudian kita next kan. Nah, ini tuh pengaturan DHCP-nya. Start IP maksudnya itu start IP itu maksudnya itu IP DHCP-nya itu dimulai dengan IP berapa gitu. Jadi N pada IP address ini maksudnya itu pemberian IP DHCP yang nantinya berhenti sampai IP keberapa. Dan di sini itu kita dapat menentukan rank IP IP-nya seperti 24 sampai 18. Ini itu bisa kita atur sesuka hati kita sesuai. Setelah selesai kita klik next. Nah, pada tahap ini itu tahap menyeleksi IP yang mana tidak digunakan dalam proses pemberian IP DHCP atau otomatis ke klien. Contohnya saya menginginkan IP dari 192.168.42.101 sampai 106. Jadi dimulai dari 101 sampai 106.
dan ini tuh tidak boleh dipakai dan diberikan DHCP ke kliennya nanti. Jadi pada IP klien itu beda lagi nantinya. Di sini bila sudah menentukannya, kita klik add saja. Pengecualian IP ini yang sudah dibentuk ini, selanjutnya kita klik next untuk melanjutkan. Sekarang ini masuk ke pengaturan waktu. Maksudnya itu berapa lama IP DHCP yang kita kasih ke klien nanti. Contohnya, saya memberikan waktu itu 100 hari gini kan, 100 hari. Nah, ini tuh bisa disesuaikan dengan kemauan kita sendiri. Apakah misalnya 2000 hari, 2 hari, bebas gitu. Selanjutnya kita klik next saja untuk melanjutkan. Dan ini tuh merupakan opsi pengaturan DHCP. Di sini saya sarankan teman-teman memilih yes. Yes, I want to konfigurasi. Ini klik yes. Kenapa di sini kita klik yes? Saya mensarankan teman-teman mengklik yes karena pengaturan tambahan tersebut sangat berguna dan penting di antara pengaturannya, seperti menentukan alamat IP, gateway-nya, DNS, dan lain sebagainya. Lalu kita pilih yes dan klik next. Sekarang kita atur gateway-nya. Nih, gateway-nya. Saya menggunakan IP server sebagai gateway klien yang terkena DHCP nantinya. Masukkan IP-nya, lalu klik add. Di sini IP-nya 192.168.42.89. Klik add. Setelah itu addressnya sudah dimasukkan dan sudah tersedia. Klik next untuk melanjutkan. Nah, sekarang masuk ke halaman domain, nama servernya, DNS-nya nanti akan dipakai oleh klien yang terkena DHCP. Bila sudah, klik next untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Di sini ya, sudah ada. Selanjutnya kita next kan. Untuk Win servernya, masukkan addressnya. Contohnya saya menggunakan IP address server yang saya gunakan. Di sini IP addressnya yang saya gunakan 192.168.42.89. Kemudian kita klik next untuk melanjutkan. Muncul sebuah notifikasi. Di sini apakah kita ingin mengaktifkan scope yang sudah kita buat atau yang teman-teman buat dan konfigurasi sebelumnya. Di sini kita dapat pilih yes untuk mengaktifkan dan klik next untuk melanjutkan. Konfigurasi DHCP telah selesai. Kemudian kita klik saja finish untuk mengakhirinya. Kita klik finish dan sekarang ini kita cek DHCP yang sudah kita bikin sebelumnya untuk mengcek apakah DHCP-nya itu berhasil dan siap digunakan atau tidak. Kemudian kita cek juga rank IP yang digunakan untuk DHCP dari mana sampai mana dan IP mana yang tidak dapat digunakan pada DHCP-nya. Nih, dia. Nah, setelah kita mengkonfigurasikan server agar DHCP dapat dilakukan, sekarang itu kita dapat mencek pada pihak kliennya apakah DHCP yang tadi kita bikin berdampak dan kena pada kedua klien di Windows dan Linux Ubuntu. Kita perhatikan sama-sama langkahnya berikut ini.
Nah, Windows kita atur dulu pengaturan IP-nya menjadi otomatis. Kita atur IP-nya menjadi otomatis itu supaya PC atau laptop bisa mendapatkan IP DHCP yang kita buat tadi. Di sini kita klik OK untuk mengkonfigurasikan. Kita klik OK. Selanjutnya kita masuk ke bagian ini nantinya. Di sini kita dapat buka Ethernetnya, kemudian klik details, ini details, kemudian kita cek bersama. Nah, kita close saja. Kita cek bersama, kita klik detail terlebih dahulu. Setelah itu DNS yang dimasukkan apakah berasal dari server, lihat rank IP-nya apakah juga sudah sama seperti yang sudah ditentukan di server. Kemudian dari ini kita cek dari mana DHCP itu berasal, apakah IP-nya benar dari server, DHCP enable, yes, dan lain sebagainya, dan lain-lain. Dan cek itu semua. Bila violet, tandanya Anda sudah berhasil. Contohnya itu proses pendataan DHCP yang berhasil pada berikut ini. Nih. Bila Anda berhasil, bila teman-teman berhasil, kita klik close saja. Setelah kita close DHCP server, untuk mengecek PC client mana yang sudah mendapatkan DHCP, kita bisa masukkan ke menu address lists dan lihat berapa PC yang sudah terdaftar dan menggunakan DHCP yang kita bikin sebelumnya. Di sini untuk mengecek, untuk melist PC yang mendapatkan IP DHCP dari Windows Server 2012 R2. Sekian untuk konfigurasi DHCP server pada Windows Server versi 2012. Nantinya saya akan melanjutkan dengan konfigurasi FTP. 1, 2, 3. Baiklah, setelah saya mengkonfigurasikan DHCP pada Windows Server 11, selanjutnya di sini saya akan mengkonfigurasikan FTP pada Windows Server, yang mana sebelum kita mulai penginstalan pada FTP ini, kita itu harus mengatur IP pada servernya terlebih dahulu. Atur IP, subnet MAC, serta default gateway-nya itu secara bebas. Setelah itu, tidak lupa pula kita atur DNS servernya dengan IP lokal, yaitu seperti 127.0.0.1. Setelah kita mengatur IP-nya, langkah selanjutnya adalah tahap penginstalan. Di sini kita dapat klik OK saja. Nah, kemudian pada bagian ini kita dapat memilih fitur Add Role and Feature. Kenapa kita memilih fitur ini? Kenapa kita memilih fitur Add Role and Feature ini? Karena di sini kita itu akan menambahkan fitur dan konfigurasi. Kenapa? Karena kalau nggak ada fitur itu, fitur yang ditambahkan itu apa yang mau kita install gitu kan. Dari sini kita menambahkan dulu, jadi kita tahu apa yang harus kita install. Selanjutnya bagian before you begins. Nah, di sini itu kita sebelum menginstal kita diberi peringatan terlebih dahulu. Di sini ada 3 peringatan. Yang pertama itu sandi yang kita gunakan pada administrasi itu haruslah sandi yang kuat. Yang
kedua itu konfigurasi IP harus statik. Dan yang ketiga, sistem keamanan terbaru di Windows harus sudah diinstal. Nah, jika sudah yakin, di sini kita dapat mencentang pada bagian skip dispatch by default. Lalu kita klik next. Pada bagian installation type, di sini ada point role based dan remote. Di sini kita dapat mengklik pada role based or feature based installation, karena kita itu hanya kita nantinya akan mengkonfigurasikan dengan menambahkan role service serta fiturnya. Selanjutnya kita klik next. Nah, pada bagian server seleksi ini kita itu diminta untuk memilih server mana yang akan kita konfigurasi. Di sini kita akan memilih select a server from the server pool. Nih, yang mana maksudnya itu kita itu memilih server dari daftar yang ada pada komputer tersebut, komputer yang kita gunakan. Dan pastikan IP address komputer yang sudah tersetting itu sudah terhubung. Jika sudah, kita yakin, maka kita klik next saja. Dan pada bagian server roles, kita ini diminta untuk memilih fitur mana yang akan kita install. Karena terhubung yang akan kita install adalah FTP server, maka checklist pada bagian checkbox pada FTP server yang berada di bagian web server. Jika kita belum menginstal IIS, maka kita itu akan belum bisa menginstal FTP server. Jadi sebelum kita menginstal FTP ini, kita harus menginstal IIS terlebih dahulu. Jika sudah, kita klik next. Dan pada tahap ini, select feature, silahkan di sini kita klik saja atau kita nextkan saja, karena di sini itu tidak perlu ada yang kita ubah. Dan pada bagian konfirmasi, di sini pada tahap ini itu kita disuruh untuk melakukan konfigurasi penginstalan, memastikan semua fitur yang sudah dipilih dan akan diinstal itu sudah lengkap. Di sini ada web server IIS, ada FTP, ada FTP server, ada FTP service. Yang tujuannya itu agar fitur yang lain tidak nyasar yang kita install. Langsung saja di sini kita klik install. Nah, di sini itu prosesnya itu akan berjalan secara otomatis. Cepat atau lambatnya proses ini itu ditentukan oleh spek komputer yang kita gunakan. Semakin bagus, semakin tinggi spek komputer kita, maka di sini prosesnya akan semakin cepat. Di sini prosesnya ini berjalan secara otomatis, jadi tinggal kita tunggu saja sampai penuh. Lama tidaknya tadi itu sudah saya bilang, semakin bagus spek komputer kamu, maka semakin cepat penginstalannya. Dan jika ini sudah penuh, proses penginstalan artinya sudah selesai, maka di sini langsung saja kita klik close. Nah, setelah kita klik close, sini ada tahap verifikasi yang mana terdapat pada bagian pojok kanan atas. Pada bagian Windows servernya itu di samping manager ada tools. Di sini kita klik tools dan sini ada Internet Information Service IIS Manager. Nah, salah satu cara untuk melihat FTP server yang sudah terinstall dengan baik atau belum ini, cara melihatnya itu dengan ke bagian FTP server tersebut. Nih, seperti ini. Ini untuk mengecek FTP-nya. Kita klik saja, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa FTP server sudah tersedia. Sekian, itu yang bisa saya sampaikan tentang pengkonfigurasian FTP pada Windows Server. Dan selanjutnya saya akan memberi tutor untuk
mengkonfigurasikan DNS pada Windows Server. 1, 2, 3. Baiklah, sekarang saya akan mengkonfigurasikan DNS pada Windows Server. Yang mana pertama kita di sini masuk ke menu setting. Kemudian setelah ini kita masuk ke network dan internet. Nah, di sini pada PC saya di bagian paling bawah terdapat Advanced Network Setting. Saya akan pilih ini. Nah, di sini teman-teman bisa memilih bagian WiFi atau Ethernet. Di sini saya misalkan saya pilih Ethernet. Nah, di sini ada Point View Additional Properties. Langsung saja saya klik ini. Nah, di sini ada DNS Server Assignment. Nah, ini sebelumnya sudah saya, di sini kita dapat klik edit. Di sini saya sebelumnya sudah saya jadikan manual. Jika teman-teman masih otomatis, silakan teman-teman ubah menjadi manual. Setelah itu teman-teman dapat mengaktifkan IPv4-nya. Lalu teman-teman silahkan masukkan IP DNS-nya. Di sini saya masukkan IP DNS-nya itu 192.168.18.89. Jika sudah, langsung saja kita save. Dan selesai deh. Pengkonfigurasian DNS pada Windows Server ini sangatlah simple ya teman-teman. Mungkin sekian dari tutorial dari saya, mulai dari cara menginstal Windows Servernya, mengkonfigurasikan IP statik, DHCP, FTP, dan DNS pada Windows Server 11 versi 2012. Saya Noni Nuriswatun Hasana undur diri. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan, kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.